Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai teori asam basa. Nah, untuk asam basa sendiri bisa dilihat misalnya di dalam tubuh kalian, dalam proses pencernaan ada yang dinamakan dengan lambung. Fungsi lambung adalah untuk mencerna makanan. Dengan apa? Dengan cairan di dalamnya yang dinamakan dengan cairan asam lambung. Nah, cairan asam lambung ini kalau misalnya kita makan, dia akan mencerna makanan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi perut kosong atau kamu telat makan, maka cairan lambung yang akan mencerna si dinding lambungnya. Makanya nanti kamu rasanya jadi rasanya tuh lambungnya perih gitu. Kenapa bisa perih? Karena asam lambungnya yang tadi seharusnya mencerna makanan, karena tidak ada makanan yang dicerna, dia akan naik. Asam lambungnya akan naik sampai kerongkongan, makanya kerongkongannya bisa terasa panas atau enggak terasa mual dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk mengatasi atau mengurangi asam lambung tersebut, biasanya dokter atau enggak di beberapa eh, teori menyatakan kalau misalnya untuk mengatasi asam lambung kita harus minum obat yang mengandung yang namanya ini. Kalau kamu lihat dia ada beberapa obat lambung ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya ALOH3, MgOH2. Nah, terus di sini aluminium hidroksida, maksudnya itu sama aja kayak aluminium hidroksida. Kalau kamu ingat waktu di kelas 10 tata nama aluminium hidroksida, kalau ada kata-kata hidroksida berarti dia adalah OH. Berarti aluminium Al, hidroksidanya adalah OH3. Kemudian magnesium hidroksida atau magnesium hidroksida juga sama. Berarti magnesiumnya adalah Mg, hidroksidanya adalah OH2. Nah, kalau kamu lihat ternyata dalam semua obat lambung atau asam lambung rata-rata diisi dengan ALOH3 atau aluminium hidroksida dan juga MgOH2 atau magnesium hidroksida. Nah, ini yang ada OH-nya itu disebut sebagai basa. Kenapa? Karena untuk meredakan lambung yang asam, sifatnya asam kuat, harus diredakan dengan basa yang juga sifatnya kuat. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan belajar mengenai asam basa. Apa aja sih yang kita pelajari di asam basa? Di asam basa nanti kita belajar tentang perkembangan teorinya dulu. Perkembang teorinya ada tiga berdasarkan Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Bedanya apa? Kalau misalnya Arrhenius berdasarkan pelarut airnya, jadi nanti dilihat apakah dia melepaskan H plus atau melepaskan OH-. Kalau ada H plusnya berarti dia asam. Kalau misalnya ada OH-nya dia sifatnya basa. Nah, sedangkan Bronsted-Lowry dia donor proton atau donor H plus. Nanti bisa dilihat kalau misalnya dia memberi H plus berarti sebagai asam, kalau menerima H plus ini harusnya H plus ya. Menerima H plus berarti dia sebagai basa. Gitu ya. Yang terakhir adalah Lewis. Lewis adalah akseptor Pb atau donor. Akseptor itu penerima, kalau mau donor itu berarti beri. Gitu ya. Kemudian nanti kita belajar yang namanya pH. pH ini adalah derajat keasaman. Gitu ya. Nah, kemudian pH ini bisa ditentukan dengan indikator. Indikator nanti ada beberapa indikator, terus derajat ionisasi, kemudian nanti berdasarkan kekuatannya asam basa dibagi menjadi empat. Ada yang asamnya kuat, asamnya lemah, basa kuat, dan basa lemah. Kemudian yang terakhir kita belajar mengenai indikator asam basa. Ada yang berdasarkan kertas lakmus, kemudian yang universal, dan juga yang alami. Ya, itu singkatnya seperti itu yang kita pelajari. Yang pertama kita masuk dari teori asam basa. Ada apa aja sih yang asam basa yang ada di sekitar kita? Sebenarnya ada banyak ya. Utamanya misalnya ada cuka nih. Ada cuka nama lain cuka adalah asam asetat. Otomatis sifatnya adalah asam gitu. Kemudian kalau kamu pernah minum Coca-Cola atau Sprite atau minuman berkarbonasi itu namanya adalah asam karbonat ya, berarti sifatnya juga asam. Kemudian kayak kalau misalnya pembersih, sabun mandi, NaOH itu sifatnya adalah basa ya. Dari beberapa data kita menentukan apakah dia asam dan basa bisa dilihat dari rasanya, bisa dari eh, sifat fisiknya, kemudian sifat kimianya dan juga pH-nya.
pH itu apa? pH adalah derajat keasaman. pH itu menentukan apakah dia sifatnya asam atau basa. Dilihat dari ini, pH-nya dimulai dari 0 sampai dengan 14. Kalau misal dia pH-nya di tengah-tengah atau 7 berarti itu netral. Contohnya apa? Contohnya adalah ini air murni. Nah, kemudian kalau pH-nya makin kecil itu berarti sifatnya asam, asidik. Sifatnya asam. Makin kecil pH-nya, misal dari 0 sampai 2 itu berarti asamnya asam kuat. 3 sampai 6 berarti asamnya asam lemah. Gitu. Nah, sedangkan kalau misal pH-nya makin besar, berarti dia semakin basa kuat. Ya, misalnya dari 12 sampai 14 dinyatakan sebagai basa kuat. Tapi kalau misalnya dari 8 sampai 11 berarti basa lemah. Nah, kemudian dari cirinya, kalau misalnya asam itu biasanya rasanya asam, kalau misalnya basa rasanya pahit. Cuma kan nggak semua asam dan basa ini bisa kita cicipi. Misalnya bahan-bahan yang di lab, nggak mungkin dong kita cicipi itu bisa ada efek sampingnya untuk kita. Nah, gimana caranya kita bisa mengetes dari ini, dari pH-nya? Nanti diuji dengan bisa pakai lakmus atau indikator asam basa lainnya. Kalau misalnya pH-nya di bawah 7 berarti dia asam yang tadi. Kalau misalnya pH-nya di atas 7 berarti dia basa. Nah, kemudian dari ciri fisiknya lagi, kalau misalnya asam biasanya rasanya kesat, kalau basa licin. Sifatnya asam itu korosif, korosif masih ingat ya. Kalau korosif misalnya kena tangan nanti tangannya bisa melepuh dan sebagainya. Kalau kaustik, kaustik itu merusak jaringan, jaringan yang dalamnya. Gitu ya. Nanti bisa dicari tahu lagi apa aja yang termasuk asam dan basa. Ini beberapa contohnya aja. Gitu. Kemudian eh, teorinya ada tiga, ada berdasarkan Arrhenius, Bronsted Lowry, sama Lewis. Arrhenius ini berdasarkan pelarut air yang tadi kalau misalnya asam berarti dia melepas ion H+ jika dilarutkan dalam air, tapi kalau basa dia melepas ion OH-. Ya, kalau bronzatory berarti asam pemberi ion H+, kalau basa penerima ion H+. Karena di konsepnya adalah serah terima proton atau H+. Teori Lewis ini berdasarkan PEB, nanti bisa dipelajari lagi mengenai ikatan kimia ya. Nah, kemudian asam itu terima PEB kalau misalnya basa adalah pemberi PEB. Contohnya misal gini, untuk teori Arrhenius, kan tadi dinyatakan bahwa kalau misalnya asam itu melepas H+. Kalau ada senyawa HCl, yang kemarin saya bilang kamu belajar ionisasi dulu. HCl indeksnya 1, Cl-nya 1 kan ya. Kalau diionin, makanya nanti jadinya H+-nya pangkat 1, Cl-nya pangkat -1. Ternyata dalam larutan terjadi ionisasi H+. Karena ada H+, berarti dia asam. Ini juga sama, H2SO4 hanya 2, SO4-nya 1. Nanti H plusnya pangkat +1, SO4-nya pangkat 2- ya harusnya. Pangkat 2-. Nah, kemudian karena di sini juga hasilnya ada H plus, makanya dia asam. Yang ketiga H3PO4 berarti 3H+ dan PO4 3-, sorry. Nah, karena ada H plus juga yang dihasilkan berarti ini juga asam. Gitu. Sedangkan kalau basa, basa misalnya ada larutan atau senyawa NaOH. NaOH kalau dijabarin jadi Na+ dan OH-. Ternyata dalam larutan ada OH-, berarti basa. CaOH2 juga sama. Ya, dalam larutannya nanti dia terjadi ionisasi, hasilnya apa? Ca2+ dan 2OH-. Ada OH- lagi berarti ini adalah basa. Nah, kemudian eh, kan ini dilihat ya dari udah pengionan, terus kamu setarain lagi, oh di sini hanya 1, berarti ini H+-nya 1. Hanya 2, oh, berarti di sini hanya juga 2H+ gitu ya. Hanya 3 berarti jadi 3H+. Setarain kayak biasa, kayak waktu itu. Ya, sedangkan kalau ini di sini OH-nya 2 indeksnya, oh berarti di sini juga OH-nya koefisiennya 2. NaOH-nya 1 berarti di sini OH-nya 1. Nah, yang di depan H+ dan OH ini namanya adalah valensi. Kalau H+ berarti valensi asam, kalau OH- berarti valensi basa. Gitu ya. Nah, kelemahan dari teori Arrhenius adalah karena dia berdasarkan yang dilarutkan dalam air, jadi kelemahannya adalah dia hanya berlaku pada zat yang dilarutkan dalam air aja. Sedangkan nggak semuanya bentuknya dalam air, bisa aja bentuknya gas atau padatan, gitu ya. Nah, kalau yang gas dan padatan ini berdasarkan teori Arrhenius tidak dianggap gitu. Kelemahannya di situ. Nah, kemudian tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak membentuk ion H+ dan OH-.
ya. Nah, yang kedua ada teorinya Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry yang tadi ini pemberi ion H+, kalau ini terima ion H+. Ya, jadi nanti dia disebutnya sebagai pasangan asam basa konjugasi. Caranya gimana? Misal, kalau kamu lihat di sini awalnya ada HCl. HCl awalnya dia ada H. Ternyata dalam reaksinya dia hilang H-nya, tinggal Cl- doang. Gitu ya. Nah, kenapa bisa hilang? Karena kalau kamu lihat di sini awalnya ada H2O. Awalnya H-nya 2 doang. Oh, di akhir ternyata H-nya jadi 3. Dari mana dapatnya? Karena H yang dari HCl tadi dikasih ke H2O ini. Gitu. Karena dikasih, otomatis Cl-nya kehilangan H, jadi tinggal Cl- doang. Sedangkan H2O awalnya 2 doang, H-nya tambah 1, maka jadi H3O-. H3O+ ini, sorry. Ya. Nah, kemudian karena ini tadi, kalau dia memberikan H, artinya dia sebagai asam. Kalau dia menerima H, dia sebagai basa. Dah, untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, kamu pasangin aja. Oh, di sini ada Cl, di kanan juga ada Cl, jadi sepasang. Kemudian di sini ada H2O, di sini juga ada H sama O gitu. Itu juga sepasang. Nah, caranya gimana menentukan asam dan basa? Yang selain yang tadi, akseptor dan donor tadi, juga kita bisa lihat dari ini aja. Kamu lihat pasangannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya H-nya lebih banyak, berarti dia sebagai asam. Misal, antara antara H antara HCl dengan Cl kita pasangin. Antara HCl dengan Cl yang lebih banyak H-nya kan berarti kan HCl. Di sini kan nggak ada H-nya nih. Berarti ini sebagai asam, ini sebagai basa. Nah, kemudian ini udah nih, kita udah masangin yang Cl dengan Cl. Sekarang H dengan H. Ya, misal di sini ada H2O, H-nya cuma 2. Oh, yang di kanan yang produknya ternyata H-nya ada 3. Lebih banyak H yang H3O+ kan ya. Makanya di sini sebagai asam, ini sebagai basa. Ini sebagai reaktan, ini sebagai produk. Bedanya apa? Yang produk kamu tambahin aja belakangnya konjugasi. Ini juga asam konjugasi. Jadi kalau misalnya ditanya pasangan asam basa konjugasi, ya udah HCl sifatnya asam, Cl- sifatnya basa konjugasi. H2O sifatnya basa, berarti H3O+-nya sebagai asam konjugasi. Pasangannya berarti kebalikannya aja antara yang direaktan dan produknya, gitu ya. Contoh lainnya misal senyawanya sama nih, tapi bisa jadi nanti sifatnya beda. Kenapa? Karena dia dilihat dari pasangannya juga, gitu ya. Misal di sini ada NH3 pasangannya kan dengan NH ya. NH4 nih yang mirip. Sedangkan kalau HCO3 pasangannya berarti sama yang ini ya, OH. Karena ada H-nya, ada O-nya. Dah. Kemudian kamu lihat aja pasangan asam basa konjugasinya yang mana. Sama kayak tadi. Lihat dari ini kan pasangannya dengan NH4 plus. Antara NH3 dan NH4 plus lebih banyak H adalah yang NH4 plus kan ya. H-nya lebih banyak. Hanya 4 nih, hanya 3. Oh, ini berarti sebagai asam, ini sebagai basa. HCO3 dengan OH-. H-nya lebih banyak yang mana tuh? Ya, aduh. HCO3, apakah ada yang salah nih? Oke, berarti ini ternyata salah ya. Ini harusnya adalah H2O. Ini senyawanya kebalik nih aturan H2O. Berarti yang kiri ini adalah H2O direaksikan dengan menjadi produknya adalah OH-. Antara H2O dan OH-, H di kiri itu 2, H di kanan itu 1. Berarti lebih banyak yang kiri kan ya? Berarti ini sebagai asam, ini sebagai basa.
Nah, sisanya tinggal yang produk kamu tambahin aja kata-kata konjugasi. Ini juga konjugasi, gitu ya. Kemudian yang terakhir misalnya ada NH3 dengan HCO3 menjadi NH2 min ditambah H2CO3. Sama kayak tadi kamu pasangin aja yang mirip. Berarti kan ini pasangannya dengan NH2, HCO3 pasangannya dengan H2CO3. Ya, berdasarkan teorinya, kalau kamu lihat awalnya NH-nya ada 3, di sini hanya ada 2. Berarti ini kurang nih nanti. Nanti ini hilang, geser ke yang kanan kan ya. Ini hanya awalnya 1, hanya jadi 2. Karena tadi dia memberi, berarti ini sebagai asam, kemungkinan ini sebagai basa. Kita cek ya. Sama kayak tadi, caranya kamu pasangin dulu. Oh, ternyata antara NH3 dan NH2 hanya lebih banyak yang NH3. Berarti benar ini sifatnya adalah asam. HCO3 min dengan H2CO3 lebih banyak. Ini pasangannya ya. Oh, sorry. Ini berarti basa ya tadi. Oh, yang ini HCO3 min dengan H2CO3 pasangannya berarti lebih ini haknya 1, ini haknya 2. Oh, lebih banyak haknya yang H2CO3 berarti ini sebagai asam. Ini sebagai basa. Sisanya yang sebelah kanan tambahin konjugasi. Ini juga konjugasi. Gitu, intinya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami, silahkan dicatat nanti ketika di kelas kita bahas bareng ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori Lewis. Lewis ini dia berdasarkan terima PB atau donor PB, ya. Nah, caranya gimana? Ini berdasarkan teori ikatan kimia. Maksudnya gimana? Misal ada B, B itu boron. Dia boron itu nomor atom boron adalah 5. Misalnya di sini ya, B, ini ya, tangannya kan B. Atau nomor atomnya 5 berarti konfigurasinya 2,3. Berarti elektron valensinya adalah 3 gitu ya. Kemudian kemudian dia berikatan dengan NH3 yang di tengahnya kan adalah NH3. Nah, kemudian N itu dia nomor atomnya adalah N adalah nitrogen. Nomor atomnya adalah 7, berarti konfigurasinya adalah 2 dan 5. Karena elektron valensinya ada 5, artinya dia nanti megangnya 5 tangan, gitu ya. Sama kayak yang pas kita belajar di hidrokarbon juga kita mainan tangan kayak gitu. Nah, misal gini, B tadi punya 3 tangan. Oh, ternyata dia udah kepake dengan F, dengan F, dengan F. Udah kepake semua dong. Nah, kemudian direaksikan dengan NH3, gitu ya. NH3 nanti bisa ini kan NH3 juga tangannya 5, dia udah kepake 3, sisanya jadi tangan kosong nih atau PEB namanya, pasangan elektron bebas. Jadi dia masih punya tangan lagi tapi masih kosong gitu ya. Nah, gimana caranya dia buat berikatan? Dia berikatan dengan si eh, BF3 ini. Jadi si N-nya ini yang tangan kosongnya dia megangin si BF-nya ini gitu ya, makanya nanti dia jadi barengan nih gitu, makanya jadi satu. Kenapa? Karena yang ini si dari N-nya ngasih ke B gitu ya. Berarti kalau dia ngasih, karena dia ngasih memberi PEB, berarti NH3-nya sebagai basa. Kemudian karena BF3-nya dia nerima PEB, berarti dia sebagai asam gitu ya. Kemudian ini juga sama. Misalnya N dia punya PEB, pasangan elektrod bebas juga, tangan yang kosong buat berikatan, makanya nanti yang megang adalah N-nya gitu ya. Megang siapa? Si H plusnya. Makanya nanti pas sudah gabung H-nya masuk. Nah, ini dia jadi kelebihan makanya jadi plus. Nah, yang kamu lihat adalah PEB-nya aja dulu. PEB berarti NH3 ngasih ke H plus, donor atau pemberi PEB ini sebagai basa.
karena dia terima Pb, ini H plusnya makanya sebagai asam ya. Ini senyawanya pas sudah jadinya. Intinya kayak gitu. Intinya kalau misalnya Lewis dia mainnya di donor atau terima Pb ya. Kemudian kita lanjut di indikator asam basa. Indikator asam basa ada tiga. Ada yang kertas lakmus. Kalau kamu pernah ingat tuh di SMP, kalau nggak salah. Kemudian indikator universal dan juga ada indikator alami. Nah, untuk lakmus, lakmus ada dua doang. Kertas lakmus tuh ada yang merah dan biru, gitu ya. Bedanya apa? Kan tadi kalau misalnya asam itu dia ada H plusnya nih. Kalau basa dia ada OH minnya. Kalau ternyata dia dalam larutannya ada H plus, artinya dia asam. Awalnya kertas lakmusnya biru, nanti berubah jadi merah. Kertas lakmus merah akan tetap merah, gitu ya, karena sifat asam memerahkan kertas lakmus. Jadi intinya kalau asam itu cari aja yang hasilnya adalah merah dan merah, merah dua-duanya, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang basa, basa itu membirukan, membirukan kertas lakmus. Jadi kertasnya biru tetap biru, kertas merahnya akan jadi biru. Intinya dua-duanya nanti jadi biru. Tapi kalau misalnya netral, netral berarti nggak ada H plus, nggak ada OH min, artinya nanti kertas lakmusnya nggak berubah, tetap merah dan tetap biru, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada indikator universal. Universal ini ada dua. Ada yang berdasarkan mirip kertas lakmus juga, tapi dia ada indikatornya nih. Ada pH dari 0 sampai 14, tahu dari mana? Caranya adalah lihat mana yang lebih mirip, gitu ya. Nah, kalau indikator universal satunya lagi berdasarkan larutan. Namanya beda-beda. Ada penaftalin atau PP, ada bromthymol blue atau BB, metil merah, MM dan metil jingga. MJ biasanya. Dia punya trayek atau enggak ukuran pH-nya sendiri gitu. Misal kalau dalam sifatnya yang pH-nya 8,3 nanti dia tidak berwarna, tapi kalau pH-nya di atas 1 berarti dia atau 10 berarti nanti dia warnanya jadi merah atau pink keunguan dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat di praktikum asam basa, indikator asam basa ya. Nah, kalau yang universal ini misalnya gini, hasilnya adalah warnanya kuning, biru, oranye dan merah. Kamu lihat yang warnanya cocok sama ini, yang mirip dengan ini. Berarti kan kemungkinan warna mirip adalah yang ini ya. Jadi kemungkinan pH-nya adalah 9 ini. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, kemudian kalau indikator alami bisa kita buat dari beberapa bahan alami. Misalnya ada kunyit, ada kembang sepatu, ada kol ungu, ada misalnya bunga telang, kembang telang, atau bunga bougainville. Nah, dia bisa berubah warna sesuai dengan suasananya atau asam atau basanya gitu. Misalnya kalau misalnya kunyit di asam nanti warnanya kuning, kalau misal kunyit kan warnanya kuning ya. Tapi kalau asam nanti jadi makin kuning, kalau basah jadi jingga atau kecoklatan. Sedangkan kembang telang, kalau kamu tahu kembang telang dia warnanya biru aslinya. Tapi kalau misal di dalam larutan asam, dia warnanya jadi ungu atau merah muda. Nah, kalau misalnya basah nanti warnanya jadi hijau dan sebagainya. Jadi tiap bahan alami ini dia punya warnanya sendiri gitu dalam dua suasana berbeda, gitu ya. Kalau dalam contoh soalnya bisa dinyatakan seperti ini. Misal warna lakmus di dalam larutan 1, 2 sampai 6 ada berdasarkan percobaannya ini ada lakmus merah dan biru. Berdasarkan data mana larutan bersifat asam. Nah, larutan 1 ternyata warnanya merah dengan merah. Kalau merah-merah berarti asam. Biru-biru, biru-biru berarti dia basa. Ya, ingatnya gitu aja. Kalau yang ketiga merah-merah lagi, oh ya udah nih asam, merah biru, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti nggak berubah dong. Kalau nggak berubah berarti netral. Atau sifatnya dia garam. Garam tuh netral ya. Nah, kemudian biru, biru. Biru-biru berarti basa. Yang terakhir merah-merah berarti ini asam. Oh ya udah, berarti yang termasuk asam adalah yang 1, 3, dan 6. 1, 3, 6 jawabannya adalah yang D. Jadi cara ngerjainnya kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang indikator satunya lagi ini kita pakai trayek pH.
Caranya gimana nih? Lebih enak kalau ngerjain langsung sih, ya. Kalau dijelasin langsung maksudnya. Cuma nggak apa-apa nih sambil belajar dulu aja. Nanti kalau masih kurang paham, silakan ditanyakan ketika di kelas, ya. Misalnya, misalnya gini. Bentar, bentar ya. Misalnya, caranya gini. Kamu lihat dari trayek pH-nya. Oh, jangan yang ini dulu deh, yang satunya deh. Nih, misal gini. Di sini ada dua percobaan. Ada percobaan satu, ada percobaan dua. Air limbah satu dan air limbah dua. Kamu kerjain salah satunya dulu aja. Misal percobaan satu, dia warnanya jadi merah, kuning, dan tidak berwarna. Caranya gimana? Yang pertama kamu lihat dari trayek pH-nya. Trayek pH tuh ini ya. Kamu bikin garis, dibikin garis dulu. Terus ditulis angka terkecil berapa pH-nya. pH terkecil di sini adalah 4,2. Berarti di ujung adalah 4,2. Trayek kedua terbesar, dari yang kecil juga adalah 6 ya. Berarti yang kedua adalah 6, dikira-kira aja. Yang ketiga adalah 7,6, yang keempat adalah 8,3, yang terakhir adalah 10. Oke. Nah, kemudian kalau kamu lihat di sini di kiri 4,2 itu warnanya merah, kemudian 6 itu warnanya kuning. Kalau 6 di sini warnanya kuning, 7,6 warnanya biru. Gitu ya. Sedangkan yang terakhir 8,3 berarti tidak berwarna, sedangkan kalau warnanya 10, pH-nya 10 berarti warnanya merah. Jadi kamu lihat datanya. Oh, ternyata dari limbah satu dihasilkan ternyata pakai metil merah warnanya merah. Kalau warnanya merah berarti gimana? Kalau warnanya merah, kamu lihat di eh, ini ya. Kan warna merah berarti ini merah juga ya. Berarti merahnya ada di sebelah kiri dan pH-nya di 4,2. Berarti 4,2 kamu garis sampai ke arah kiri. Itu indikator pertama. Indikator kedua, warnanya adalah kuning. Kuning ini ada di sebelah kiri juga ya. Ini di sebelah kiri, biru sebelah kanan. Sebelah kiri, tracknya adalah 6. Berarti sama kayak tadi. Bikin dari angka 6 ke arah sebelah kiri. Kemudian yang terakhir ada tidak berwarna. Tidak berwarna di sebelah kiri juga. pH-nya adalah 8,3. Berarti ambil dari 8,3 sampai sebelah kiri. Dah, kalau udah kan nggak ada lagi nih, datanya cuma tiga ya. Ya udah, abis itu kamu lihat trayek pH yang dilewatin tiga-tiganya. Kalau di sini cuma satu doang. Kalau di sini cuma dua doang. Yang tiga adalah dari sini. Nih dari sini. Yang ada tiga garis nih, satu, dua, tiga. Dimulai dari sini kan ya. Ya dan nanti diarsir. Kenapa? Karena dari semua indikatornya dilewati sekarah kiri semua. Nah, karena ke arah kiri semua berarti nanti pH-nya adalah kurang dari kurang dari sama dengan 4,2. Gitu ya. Untuk limbah satu berarti di bawah pH di bawah 4,2. Berarti kalau ini salah, ini juga salah, ini juga salah ya. Kemungkinannya antara yang B dan yang E. Nah, itu baru limbah satu. Kalau limbah dua berarti gimana? Limbah dua berarti pakai data yang kedua ini aja. Gitu. Misal gini. Misalnya kita hapus lagi. Misalnya, oh di limbah kedua pakai metil merah warnanya kuning. Tadi kuning ada di sebelah kanan. Sebelah kanan itu tracknya adalah 6.
Sama kayak tadi bikin garisnya dulu. Dari paling kecil 4,2, 6, 7,6, 8,3, dan juga 10. Karena tadi kuning warna di sebelah kanan dan terakhir warna angka 6 berarti 6 ke arah kanan. Nah, kemudian yang kedua adalah biru. Biru hasilnya di sebelah kanan juga dan angkanya adalah 7,6. Berarti 7,6 ke arah kanan. Yang terakhir adalah warna merah. Merah ini warna di sebelah kanan juga ya, tapi dari 10. Berarti angka 10 sampai ke arah kanan. Sama kayak tadi cari yang dilewatin 3 garis. Ini 1, 2, 3. Berarti ambilnya dari sini. Ya, yang di arsir adalah yang sebelah kanan ya. Karena sebelah kanan artinya dia pH-nya lebih kan. Kalau makin kanan makin besar berarti. Ini kan tadi kenapa kurang? Karena dia makin kiri makin kecil gitu. Ya. Nah, kemudian karena makin kanan makin besar berarti pH-nya adalah lebih dari sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Kemudian satu lagi deh. Misal yang ini, kalau misalnya datanya, ini trayeknya ya. Trayeknya kamu bisa bikin dulu aja. Trayeknya dari bikin garis, dari yang terkecil sampai terbesar angkanya. Berarti terkecil adalah 3,1. Yang kedua ada 4,4. Yang ketiga ada 6,0 ya. Keempat ada 6,2. Kelima ada 7,6. Kemudian ada 8,3 dan juga ada 10. Kamu urutin aja. Dari paling kiri itu paling kecil, berarti makin kanan makin besar. Dari trayek pH-nya dulu, angkanya ya. Nah, kemudian ini datanya nih. Datanya. Acuannya. Oh, kalau 31 berarti warnanya merah. Kalau 4,4 warnanya kuning. 4,4 warnanya merah, 6,2 warnanya kuning, dan sebagainya. Itu berdasarkan data, catatannya gitu. Nah, ini catatannya kita udah ada nih. Oh, sekarang lihat dari hasilnya. Hasilnya tuh apa? Hasilnya ternyata di sini larutan X diuji dengan indikator MO dan BTB. MO dan BTB warnanya kuning. Berarti MO yang ini warnanya kuning. BTB yang ketiga warnanya juga kuning. Dengan MM warnanya jingga. MM yang kedua ya warnanya jingga. Terus PP yang terakhir tidak berwarna TB. Dah, caranya gimana? Dari data tadi kamu lihat warnanya yang mana aja. Oh, kuning. Kuning berarti yang sebelah kanan. Jingga adanya merah sama kuning nih. Kalau jingga berarti gimana? Berarti di tengah-tengah dua-duanya nih. Gitu. Warnanya kuning. Oh, di sebelah kiri. Warna tidak berwarna berarti yang di sebelah kiri. Nah, tadi kuning angkanya 4,4 berarti dari 4,4 ke arah kanan. Kenapa? Karena kuningnya ada di sebelah kanan. Kemudian merah dan kuning jadinya jingga, berarti campuran dong. Campuran berarti di tengah-tengah. Berarti antara 4,4 sampai 6,2 kamu bikin. 4,4 sampai 6,2. Nah, karena dia di tengah-tengah, makanya dibikinnya garisnya gini. Dah, gitu. Yang ketiga BTB warnanya kuning. Oh, kuning tadi di sebelah kiri nih. Berarti panahnya nanti sebelah kiri. Sedangkan angkanya adalah yang kiri adalah 6,0. Berarti dari 6,0 ke arah kiri. Terus yang terakhir ada PP. PP tidak berwarna. Tidak berwarna berarti dari tidak berwarna sebelah kiri. Berarti angkanya 8,3 ke arah kiri. Gitu ya. Jadi kalau percampuran dia di tengah-tengah. Kalau dia sebelah kiri berarti panahnya ke kiri. Kalau sebelah kanan panahnya ke sebelah kanan. Dah, kalau udah kamu lihat yang garis, ini kan indikator ada 4 ya. Berarti cari yang garisnya ada 4. Di sini, kalau di sini garis cuma 2. Di sini garisnya cuma 1. Di sini garisnya cuma 1, 2, 3. Nah, yang ini garisnya 1, 2, 3, 4. Berarti yang diarsir yang mana? Nih yang 4 garis.
Dari sini sampai di sini aja nih. Yang 4 garis ini doang kan? Nah, ini diarsir. Oke, berarti pH-nya dari 44 sampai 6,0. Berarti nanti bikinnya gini. 4,4 kurang dari sama dengan pH kurang dari 6,0. Kalau garisnya arsirannya di tengah-tengah bikinnya kayak gini ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu. Itu tentang indikator asam basa. Kemudian nanti yang ini boleh dipelajari, kerjain sendiri. Terus larutan asam basa, ini singkat aja. Larutan asam basa dibagi 3 ya. Dibagi 4, sorry. Ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Ya, di sini kalau asam itu dibagi 2, ada yang kuat dan lemah, bedanya apa? Kalau sebelumnya kita udah belajar yang namanya elektrolit, ya, ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau asam kuat, otomatis nanti terionisasi sempurna. Maksudnya ada HCl nanti jadinya H plus dan Cl. Awalnya satu senyawa diubah jadi eh, lebih banyak gitu. Karena terionisasi sempurna semuanya. Ya, kalau misalnya dia ada 5, berarti jadinya ada berapa tuh? 10 ion nanti. Gitu. Sama kayak waktu di elektrolit kuat tuh, yang waktu itu saya ajarin. Nah, kemudian kalau ini elektrolit kuat, ini elektrolit lemah. Karena apa? Kuat menjadi elektrolit kuat karena dia terionisasi sempurna. Kalau misalnya elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Nah, kemudian panahnya biasanya satu arah, kalau yang ini dua arah. Kenapa? Karena bolak-balik. Dia jadi ion, tapi jadi senyawanya lagi juga. Gitu ya. Derajat ionisasi alfanya 1, derajat ionisasi antara 1 sampai dengan 0. Gitu. Nah, ciri utamanya lagi biasanya kalau yang kuat dia nggak ada Ka-nya, tapi kalau yang lemah dia ada Ka. Ka itu apa? Tetapan ionisasi asam. Makin besar nilai Ka-nya berarti makin asam kuat. Makin asam kuat berarti pH-nya. Karena asam ya, asam pH-nya makin kuat berarti pH-nya makin kecil. Ini di teori asam basa konsepnya lumayan banyak nih ya. Jadi dipelajari konsepnya. Ya, nah kemudian ada apa aja sih? Ada HCl, HBr, HI, H2SO4 dan sebagainya. Ini nanti silakan dihafalin. Ya, kemudian ada asam lemah. Asam lemah dia lebih banyak. Ada HF, HCN dan sebagainya. Gitu ya. Nah, biasanya H itu, asam itu diidentik dengan adanya H plus ya. Tapi kalau ini kan nggak ada nih. Nah, yang ini sebenarnya ada, tapi bentuknya gini. CH3, COOH, sorry, COO- ditambah dengan H plus. Gitu. Karena ada H plus otomatis CH3COH itu adalah asam cuka, asam asetat. Makanya dia juga termasuk asam, tapi asam lemah. Gitu ya. Gitu, ini nanti untuk rumusnya H plusnya A dikali MA, A-nya adalah valensi asam, MA-nya adalah konsentrasi asam. Ini adalah rumus dua-duanya, nanti kita bahas di perhitungan, tapi yang untuk sekarang konsep dulu aja. Yang terakhir ada jenis larutan asam basa, ada dua juga, sorry, yang basa ada dua juga, ada yang kuat, ada yang lemah. Bedanya apa? Ini juga sama ya, kalau kuat berarti elektrolit kuat, ionisasi sempurna, kalau yang lemah berarti elektrolit lemah karena dia ionisasi sebagian. Panahnya juga sama. Bedanya apa? Kalau asam dia ada Ka yang lemah. Kalau basa dia adanya adalah Kb. Tetapan ionisasi basa. Kalau ini makin besar Kb, makin basa kuat berarti pH-nya juga makin besar. Sejajar ya, gitu. Contohnya ini nanti silakan dihafalin juga ya. Ada banyak gitu ya. Dah, untuk materi asam basa yang sekarang ini dulu aja. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi. Oke? Saya tetap kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.